Lagi nunggu ya? Fokus banget. Fokus banget. Sebentar aku saya napas dulu. Anda pasti pernah mendengar ada suara seperti ini. Nah, itu suaranya. Anda pasti pernah mendengar dari alam istana muncul suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara, Timur Tengah dan Asia Pasifik menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Anda pernah dengar suara itu? Yang Anda dengar hari itu suara anak tahun santri yang dulunya mungkin anak nggak bisa ngomong apa-apa, diterpak dengan pendidikan di alam pesantren, dan pesantren sudah tahu kemana arah bakat kita. Disuruh apa saja di situ, Anda pasti pernah mendengar di salah satu channel ini dan muncul suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar pertama di TV One memang beda. TV One memang beda. Pak Bu, mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah apa tuh suara saya? Gara-gara acara hari itu 2008 viral hari itu. Ada santri bisa jadi voice over. Apa pertanyaan orang-orang protokol di istana? Mas Happy, emang di pesantren belum tahu kalau kita ada muhadharah, Ustaz? Belum tahu kalau di tiap muhadharah ada MC. Jadi orang luar sana mengira kita ini hanya pintar-pintar. Perempuannya tapi karakternya. Anak orang otak kanan. Anak sering ngomong kayak gini, ayah bunda. Anak senang ketemu orang baru. Anak senang traveling. Istri anak Allah menciptakannya dengan karakter yang berbeda. Dia pendiam, orang otak kiri. Jarang suami istri karakternya sama. Pasti beda-beda. Anda bisa bayangkan kalau saya orang otak kanan, istri Anda juga orang otak kanan. Anda bisa bayangkan kalau anak motivator, istri Anda juga motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami akan saling motivasi satu sama lain. Anda bikin bangun lantai satu, istri lantai dua. Hati-hati Bapak Ibu. Fokus mulai, Bapak ikut. Kita mulai. Ingatkan, yang Bapak terutama hari ini adalah dia mencari karakter yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kalau maka tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Yang makan tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Kecerdasannya yang di atas dan di bawah. Kita mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Hei santri-santri, jangan kalah orang tuanya. Ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Buka, 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 tutup, 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 buka, buka, tutup, 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 buka, buka, buka. Anda fokus banget ada salah ya? Luar biasa. Tepuk tangan buat Anda semuanya. Kita mulai. Gak mungkin ada ngantuk. Pasti ada dipikir Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ketika saya mengatakan selamat pagi. Tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Masya Allah. Selamat pagi. Anda bagus banget untuk soal itu. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Pernahkah Anda mengatakan kepada santri-santri anak-anak Anda, nah nanti mah kalau masuk unitnya harus percaya diri. Jangan sampai Anda pun yang tidak percaya diri, tapi Anda menuntut anak ikut percaya diri. Siap ya? Selamat pagi. Masya Allah. Santri-santriku selamat pagi. Ganteng-ganteng, cantik-cantik selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat pagi. Selamat pagi.
Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangannya 2 kali. Selamat pagi. Fokus Pak Bu, jangan sampai gagal. Selamat pagi. Enak banget jadi motivator kayak gini ya. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jangan kalah sama ayah bundanya. Selamat pagi. Selamat siang. Allah ada bagus banget. Selamat pagi. Selamat siang. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar pagi. Selamat siang. Anda Allah jangan sampai buat salah lupa anak sendiri gitu ya. Selamat pagi. Urusan kita belum selesai. Yang tepuk tangan pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Pasti Anda menunggu malamnya baik. Selamat siang. Selamat malam. Pasti beragam. Ada santri masa anak-anak akhir 6 sampai 13 tahun. Ada juga santri masa pubertas 13 sampai 14 tahun. Ada juga santri kami Zoom mereka remaja awal 14 sampai 17 tahun. Ada juga santri masa remaja akhir 17 sampai 21 tahun. Di Gulni Anda masuk ke anak-anak yang di level berapa? Besok kayak gini. Anda lagi diskusi ya? Anak gue mau berapa ya? Di mana-mana kayak gitu loh. Kesempatan saya napas dulu tuh, ada lagi berapa ya? Tapi yang paling penting dari itu semua apa? Ini dia. Beda usia, beda bahasa. Ngobrol sama anak gue nih harus powerful, di atas frekuensi 80% vokalnya. Gak bisa pelan-pelan. Karena itu akan menembak spirit dan enzim mereka menjadi lebih powerful. Tapi ngobrol dengan anak TK, putra-putri Anda yang di rumah anak TK, ngomongnya harus soft. Beda usia, beda bahasa. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Khatib al-hasabi uqulihim. Kalau kau bicara, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Ketemu anak TK, Anda bicara kayak gini. Ya Allah, anak-anak cantik dan berganteng. Sini, udah makan. Anak Gulni, yang kumis-kumis pipi, beda bahasa. Kenapa my people? Karakter peserta didik era milenial. Bersyukurlah putra-putri Anda berada di awal pesantren. Karena apa? Anda lihat di luar sana, generasi milenial lagi diperangi hari ini. Kenapa? Sebuah ungkapan yang sangat indah yang kami sharekan ke seluruh titik di negeri ini para orang tua. Ungkapan Ali bin Abi Thalib, "Anlimu auladakum ala ghairi syakiratikum fa'innahu makhluqun fi zamanin duni zamanikum." Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena berbeda dengan zaman kita dulu. Setuju nggak Bapak? Coba ada buktikan. Anak-anak hari ini, anak-anak audiovisual, mereka merekod mereka apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di alam Gulni, dia simpan di benaknya. Beda dengan zaman dulu 30 tahun, 40 tahun yang lalu. Anak masih main bola di lapangan. Menjelang maghrib, ibu anak lari ke tengah lapangan. Apa yang dilakukan ibu? Dia angkat tangannya, la yahtaju ila kalam, tanpa bicara. Hanya angkat tangan ibu anak di tengah lapangan. Dia turunkan dari jarinya satu persatu. Semakin turun itu tangan, anak semakin takut, lari, ambil air wudhu, langsung ke masjid. Itu dulu. Anak hari ini beda. Anda nggak percaya? Lakukan itu. Menjelang maghrib anak Anda lagi main bola di lapangan. Habis itu Anda langsung ibu-ibu lari ke lapangan. Saya melakukan kayak ibunya kayak bicara. Anda angkat tangannya dan turunkan dari jubahnya satu persatu. Saya yakin Anda akan mengatakan ada apa dengan tangan ibunya. Dia lari, Anda pun lari. Anda kejar anak itu, apa bedanya? Kau dengan pemain cadangan di situ kalau tidak sama anak. Khatib al-hasabi uqulihim. Ungkapan Ali bin Abi Thalib menembus ruang dan waktu. Intinya santri-santri Gulni pun mereka ingin dimanusiakan. Maksudnya apa? Biarlah mereka berekspresi dengan para ustadznya. Biarlah mereka berekspresi dengan para kiai, para asatidahnya. Biarkan mereka sholat dengan khusyuk tanpa kau tunggu di depan gerbang. Anda bilang, kalau kita dari mana? Jangan dengar Pak Kiai bicara. Makanya anak pengen dengar Pak Kiai, anak belajar dari beliau. Anak duduk di sini juga anak seorang tua santri di sana kan.
Berarti istri saya pun jangan sampai nunggu di gedung sampai. Mereka jadi manusia. Biarkan mereka berekspresi, biarkan mereka berdoa dengan cinta, dan Anda rasakan doa itu dari rumah. Saya katakan kepada santri-santri Anda hari itu, nah ayahmu hari ini mereka perlu keringat dengan keringatnya. Mungkin di antara mereka orang tuanya lagi sakit, tapi kau harus ingatlah nadinya dia berdetak mendoakanmu. Dan santri-santri perlu nangkap matanya karena dia berindu dengan Anda. Sekarang kalimat itu saya berikan kepada Anda, Pak Bu, mereka akan sering berdoa mendoakan Anda. Setiap nadinya berdetak, dia langsung kembali kepada Rabbi Allah. Tahu amal walidina, bacakan berdoa kepada Allah. Aku ingin sukses, dan aku masih ada. Aku ingin suatu saat aku akan berubah perilaku, dan aku katakan aku bukan punya yang rendah. Mereka punya ibadah itu. Antum bilang, Pak Epi kayaknya anak-anak saya kayaknya nggak pernah berdoa ya Pak ya. Perasaan biasa-biasa aja nih. Saya bilang, di sini dibentuk menjadi insan yang tak hanya pintar, tapi harus berkarakter. Orang pintar udah banyak di negeri ini. Orang kulni lahir bukan melahirkan anak-anak pintar, udah banyak anak pintar. Yang dilahirkan dari alam kulni adalah anak-anak yang alim, tak cukup tapi harus soleh. Alim belum tentu soleh, tapi orang soleh udah pasti. Maka kiai kami mengatakan sebelum kami pulang dari pesantren, Chandra, ketika kau nanti punya keluarga, ketika anak laki-laki, pegang tangan dia, dikecup di piring dia sambil katakan amin soleh. Ketika anaknya perempuan, ada kecup piringnya dan kau katakan amin soleh. Ternyata itu dilakukan sama peserta parenting dimanapun saya berpijak. Anak yang mengatakan, Pak Chandra, ya Allah ibuku dari sejak TK sampai sekarang saya kuliah pasti peluk aku dan mengatakan amin soleh. Makasih Pak Chandra, itu yang saya rekam sampai hari ini karena lembut hati seorang ayah dan ibu yang selalu mengatakan kepada setiap aku berangkat amin soleh, alim soleh. Dan kembali Pak Bu, anaknya cowok jangan dibilang alim solehah. Jadi harus itu kayak kerudung dia. Alim soleh. Yang putra dibilang alim soleh. Bapak katakan apa? Yang perempuan dikatakan apa? Alimah. Alimah solehah. Katakan apa Bapak Bu? Alimah soleh. Mereka ini manusia. Apa buktinya? Nih, saya akan share depan Anda. Ini kejadian setelah pandemi kemarin. Ada acara seminar parenting bersama 700 orang di Novotel Surabaya. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang anak TK, dia lagi melukis. Sambil melukis dia ngobrol seperti ini. Aku buat lukisan hari ini. Lukisan ini aku akan berikan kepada ibuku. Ibuku kan sekarang ulang tahun. Sambil melukis anak TK itu sambil ngobrol di kelasnya. Aku akan berikan lukisan ini. Pasti ibuku senang. Ibuku pasti akan senang. Dia lari ke hotel. Saat itu ibunya di lantai 5. Pas nyampe ke tangan ibunya, dia mengatakan apa? Bunda, aku sudah buat lukisan buat Bunda. Selamat ulang tahun ya Bunda ya. Anda tahu apa jawaban Bunda itu? Bunda itu sambil megang handphone mengatakan, Nah, kamu tahu gak ibu lagi banyak bisnis ini. Tolong Bunda. Gak digubris anaknya. Lukisannya cuma dipegang, menetes air mata anak itu. 2 jam dia melukis dari jam 7 dan jam 9. Dia naik Grab bersama pembantunya menuju ke hotel. Tapi ibunya cukup mengatakan, nah ibu lagi sibuk. Kamu tahu kan ibu lagi sibuk? Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba anak itu lari sambil mengatakan, aku punya lukisan, saya pengen lihat. Aku punya lukisan, saya pengen lihat. Dia keliling-keliling, dia ada kolam renang Novotel Surabaya. Dia nyemplung ke kolam renang, ibunya tak tahu. Dia sibuk dengan gadgetnya. Gara-gara security teriak, dia mengatakan siapa yang meninggal di kolam renang. Ibunya masih belum ngeh karena dia masih fokus dengan handphone. Ketika dikatakan ibu itu anak ibu bukan, apa dia? Anak yang sakaratul maut, terus belum dikuburkan. Ibu itu salah satu peserta seminar hari itu mengatakan, Pak Chandra, aku menyesal. Kenapakah Anda bisakah mengatakan sebentar, oh you are amazing. Kamu tuh keren banget sayang. Saat dikulni, dia merindu dari Anda. Suatu saat dia akan berprestasi tampil di atas panggung spektakulernya Kulni. Dan mereka rindu hadirnya Anda hari itu. Ketika Kulni menginvite Anda, silakan datang di acara panggung gembiranya Kulni. Panggung gembira namanya?
dipanggul ke bidak kuning. Bu, Pak, sisihkan waktu sebentar. Anak-anak tampil dan Anda katakan, anak muda yang hebat. Kamu pesantren sekarang, tapi kau juga punya skill di sini. Kenapa? Mereka ingin manusiakan. Sekalipun lukisan anak TK dari dulu gitu aja. Sebab Pak, mesti orang tua tepuk tangan buat putar-putar yang di belakang. Sekarang kita coba ya, teriakan ayah bundanya sebelum kita tutup. Ayah bunda, anak-anak Anda di belakang menunjukkan teriakan takbir anak takbir. Masya Allah, ternyata kencang juga teriakan takbir. Saya tahu Anda nggak mau kalah sama anak-anaknya ya. Takbir itu akan menghancurkan hal negatif dan bahwa saya yakin semua yang hadir hari ini, ketika dulu pertama kali beberapa minggu lalu kau mengantarkan anakmu ke pesantren, pasti semua ibu atau bapak ada yang pernah berbisik di telinga anaknya, ngomongnya kayak gini, nah, ibu ini belum bisa sholat sempurna, ayahmu juga sholatnya belum sempurna. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam. Satu cuplikan ini menunjukkan karakter seorang wisudawan, santri dari tanah Ternate yang hari ini membuktikan di depan semua kalau dia punya orang tua yang dibanggakan, walaupun sudah tua renta. Tapi dia membuktikan di depan semua kalau dia bukan termasuk anak yang pintar, dia bukan termasuk anak yang kuno. Suatu saat buah hati Anda yang di alam dunia ini, dia pun akan memberikan kado terindah di hari wisuda haflatul tahrij, dan mereka pun rindu pelukan dan doa dari Anda, my people. Tayangan ini kami bawa ke kampus UIN Araniri Aceh 2019. Semua mengambil doa sang anak perempuan dari tanah Laksamawai itu. Siapakah dia? Namanya adalah Rina Maharani. Dia yang pengen banget di wisuda minggu depannya, tapi lagi-lagi ungkapan sang penyair itu indah. Tajri riyah bima la tastahisubun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit, detik-detik mau di wisuda, dia meninggal dunia, detik-detik mau di wisuda. Apakah acara berlangsung? Tetap berlangsung. Kami tiba-tiba ada seorang ayah, dia lari dari belakang panggung sambil mengatakan, Pak Chandra, aku ayah dari almarhumah. Bolehkah saya mewakili almarhumah naik ke atas panggung? Saya peluk bapak itu, bapak saya tanggung jawab naik ke atas panggung dan ambil toganya. Dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri, walaupun dia almarhumah, tapi dia adalah sarjana terbaik. Dia maju dengan penuh cinta. Sama-sama anak-anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marona wa a'maro walidina wa sahih ajsadana wa hassin a'malana. Ya Allah, panjangkan umur kami dan umur walihat di kuliah yang ala tilawati kitabillah. Ahibati fillah. Oh, yang bertanya. Tahun depan ya. Tapi next nanti bisa komunikasi. Peserta yang akan komunikasi by WhatsApp nanti bisa langsung komunikasi dengan kami. Alhamdulillah sehat-sehat semuanya dan